Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Itu Arsenal yang kemarin memenangkan pertandingan menghadapi Fulham 2-1. Bukan kemenangan terbaik, tapi ada banyak cerita di dalamnya. Salah satunya adalah kembalinya Bukayo Saka yang langsung mencetak gol dari bangku cadangan. Ya, ini menjadi keadaan yang luar biasa juga bagi Arsenal, di mana mereka bisa memangkas keunggulan Liverpool jadi 9 sebelum Liverpool nanti akan bertanding menghadapi Everton. Fulham adalah lawan yang paling sering mendapatkan hasil minor menghadapi Arsenal, tapi sempat juga ada keadaan yang cukup shaky di awal, mungkin 15 menit pertama ketika Arsenal tidak terlalu nyaman untuk bisa mengembangkan serangan mereka dengan apiknya penampilan off the ball dari Fulham gitu kan. Tapi kemudian Mikel Merino menjadi pemain yang bisa membuka deadlock bagi Arsenal, dan kemudian Bukayo Saka yang comeback langsung ada di posisi yang tepat, dan mereka sepertinya sangat merindukan Saka. Tapi minornya lagi adalah dengan cederanya defenders yang sangat krusial, sangat penting. Gabriel Magalhaes tertarik, kemudian juga cederanya Timber. Ini akan membuat situasi yang nggak nyaman buat Arsenal, bukan di Premier League tapi kalah menghadapi Real nanti di Champions League. Iya, 15 menit melihat Gabriel langsung jatuh megangin paha belakang. Waduh, ini pasti kita bicara hamstring, kita bicara at least 4 weeks untuk bisa sembuh. Tapi kalau sobek bisa kayak Bukayo Saka Out for season malah sekarang ini. Sampai begitu panjang ya, dari Desember 21 Desember kalau nggak salah terakhir dia bermain. Kalau kita bicara ini dua tim, emang bisa dibilang tim yang tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk bisa melakukan shots. Dua tim ini memang paling sedikit membuat lawan itu bisa melakukan shots, karena memang rapat banget kalau kita bicara lini pertahanan. Kemarin terlihat sekali Arsenal sulit untuk bisa masuk ke dalam sepertiga terakhir, terutama di dalam kotak penaltinya. Mereka create chance tapi nggak bisa mendapatkan tusukan. Ya mungkin sekali doang ya Nwaneri yang sempat melakukan tembakan. Itu doang yang mungkin tercatat sebagai shots yang on target, tapi selebihnya sulit sekali bagi mereka untuk melakukan itu. Butuh pemain memang seperti Saka untuk bisa ngebongkar dan manfaatkan tight spaces. Itu yang dibutuhkan oleh Arsenal dan biasa dipraktikkan oleh Odegaard dan juga Saka. Cuman kemarin ketika gue siaran gue bilang Saka jangan dipakai dari starter lah, karena bahaya sekali. Karena baru cedera ya? Baru sembuh dari cedera, bisa Bukannya bisa langsung starter kalau dari cedera? Sukanya ke jurang sendiri. Kemarin ditembakkan, jorokin ke jurang. Sekarang ngejorokin dirinya sendiri. Kemarin biar agak rileks loh, jangan terlalu tegang banget habis lebaran. Ini lanjut Mas. Pemain yang sering sekali baru langsung balik, langsung relapse lagi. Karena kan dia punya akselerasi yang cepat, yang itu kan sangat riskan, dan permainannya kan dia memang selalu coba untuk ngejar bola, coba untuk nyari space, dan di awal-awal emang terlihat kesulitan ketika nggak ada Saka yang manfaatin itu. Tapi akhirnya lahir gol Merino juga dari pemanfaatan tight spaces itu. Timber masuk dengan luar biasa, dia melihat ada pemain di sisi kanan, Nwaneri, akhirnya ngumpan dan ditembak oleh Merino ya, walaupun ada deflection, tapi ya itu sebuah proses yang biasanya dilakukan oleh Odegaard dan juga Saka di posisi itu. 1-0 jelas belum aman. Mereka butuh Saka, cuman lagi-lagi gue bilang gamenya mengarah kepada Arsenal ketika mau masuk ke break, karena Arsenal sudah mulai meng-create chance tapi nggak bisa masuk ke sepertiga terakhir. 20 menit terakhir mungkin jadi momentum bagi Saka untuk bisa masuk, dan dia menjadi pemain yang berada dalam posisi tepat. Umpan yang luar biasa dari sisi kiri, tapi Martinelli sih kemarin having one of the best game match, menurut gua. Kenapa yang dimainin Martinelli, kenapa bukan Trossard? Ya karena ketika lo punya pemain-pemain wings yang bagus, terutama dari sisi Fulham, kaptennya di situ punya kemampuan untuk roaming dari sisi kanan. Kalau nggak ditekan sama Martinelli itu akan bahaya. Makanya kenapa yang diturunin Martinelli, dan ini menjadi pattern dari Arteta. Kalau dia tahu tim lawannya punya kemampuan yang bagus dari sisi fullback, pasti dia manfaatin Martinelli di situ ya, kasih pressure supaya mereka nggak bisa ngebangun serangan. Akhirnya Arsenal malah di awal-awal main seperti juga Fulham ketika mereka di belakang lalu melakukan beberapa kali counter ya. Sementara Fulham kok biasanya lo jago dalam sisi counter, tapi kok lo justru nggak manfaatin itu, justru lo coba untuk megang bola. Jadi ada strategi yang menurut gue agak bukan keliru sih, tapi agak aneh juga dari Fulham. Lo coba dari Marco Silva initiate serangan. Mereka mencoba untuk bisa maksimalin
pemain yang datang dari bench. Mereka menjadi tim yang paling banyak mencetak gol melalui pemain-pemain yang ada di bench. 13 gol sudah mereka ciptakan. Nambah lagi kemarin satu dari bench juga. Santiago Muniz. Ya, itu gol yang ke-14, artinya kalau rekornya dalam satu musim adalah 15 gol. Artinya mereka butuh satu gol lagi untuk bisa mencatatkan rekor sebagai tim yang selalu bisa manfaatin pemain dari bench. Ya, untuk melihat keanehan mungkin dari approach Fulham, Marco Silva nggak seperti biasa tampil dengan Andy Pereira dan juga Iwobi dari bench. Biasanya mereka adalah starter, Harpa. Dan sepertinya mereka sudah tahu betul akan ada satu upaya dari Arsenal untuk bisa pegang kendali ya sejak awal laga. Dan mereka coba tutup space yang coba dimanfaatkan oleh Arsenal di babak pertama. Tapi kemudian ketika masuknya para pemain yang bisa menjadi starter plus Willian, ini membuat situasinya justru semakin memudahkan bagi Arsenal di babak kedua untuk bisa tadi mencuri space di belakang pertahanan, terutama Kastanya yang kerap kali naik, pun juga dengan Anthony Robinson ini yang membuat selalu ada tekanan dari flank yang bisa berujung dengan potensi ancaman ke gawang dari Leno. Ya, pertama gue beri ke bridging lu tadi deh, memangkas jarak dengan Liverpool. Jadi memangkas tapi kan nggak sampai pelontos ya. Jaraknya masih 9 poin. Terus Liverpool masih ada satu pertandingan lagi. Dan gue sebagai fans Arsenal kalau boleh mengajak, udahlah kita enjoy 4 besar aja. Jadi bukannya nggak boleh berharap ya, cuman kalau melihat dari performa Arsenal musim ini sangat tidak stabil. Kemudian Liverpoolnya juga menurut gua terlepas dari mereka gagal quadruple, tapi mereka punya kapasitas, mereka juga punya vibes yang positif di Liverpool. Nah Arsenal, cuman yang gua senang sekarang itu dengan satu kembalinya Bukayo Saka, walaupun balik dari cedera itu, ini serius nih, balik dari cedera itu, nah gue kan pernah ankle kanan kiri kan, walaupun itu udah sembuh secara fisik, tapi secara psikis itu lo belum nggak bisa langsung ujuk-ujuk main. Kadang-kadang lo merasa ngilu atau apa, apalagi ini cedera. MRI scan-nya ada nggak? Lo yang di pinggir itu sih, jadi gue cemplungin sekalian. Enggak, kan gue di Haji Naim, beneran Haji Naim. Jadi, bang udah aman nih, tapi ketika main lo masih ada rasa ngilu. Nah itu, jadi jangan dipikir segampang itu lo habis cedera parah begitu langsung main. Makanya tadi kan Mas Hero bilang waktu siaran, gue juga nonton tuh Mas. Nonton lalu begitu lo ada Arsenalnya nggak gue tonton. Kita cukup lihat satu aja kan, tepuk tangan kita. Ya benar, tapi masuk akal, bukan gara-gara gue kenal bahwa mungkin secara fisik dia udah oke, tapi secara psikis mungkin masih ragu. Makanya dia dimasukin babak kedua. Itu pun mungkin karena merasa perlu kan, karena tadi ada pergantian pemain dari Fulham yang mungkin harus dijawab oleh Arteta. Cuman again winning is winning. Saat ini ada 9 poin gap dengan Liverpool, sangat jauh. Ada PR juga, Gabriel. Ya gue nggak tahu lah apakah nanti Kiwir yang akan ganti. Nah, gue ngomong namanya aja lu ketawa tuh. Ya kan nggak usah gue jelasin. Tapi kan Kiwir melanjutkan back kocak Arsenal gitu ya. Dari mulai Stepanovs, nih ada Pascal Sigan zaman dulu kan. Kemarin baru masuk di belum ada semenit. Rob Holding. Jadi ya gue nggak usah jelasin lah. Gue nyebut nama aja lu ketawa. Jadi maksud gue gini loh. Gue sebagai fans Arsenal bahkan 2 tahun lalu pun waktu hampir juara tuh, kalau nggak salah 3/4 musim kita. Itu setiap ditanya, wah Arsenal udah pasti juara ya. Bukan nih gue mau merendah, dalam hati sih pengen, cuman udahlah sebelum benar-benar akhir musim itu firm siapa yang juara. Apalagi tim ini tidak terbiasa seperti Madrid, mendingan jangan berharap. Jadi enjoy aja, nikmatin. Apalagi nanti ada PR yang tadi gue bilang menggantikan Gabriel, Bukayo Saka juga mungkin. Ya mungkin aja dia starter nanti mungkin ya, tapi mungkin nggak main full. Jadi masih banyak PR nih. Cuman yang gue suka satu dari semua itu semakin banyak bermunculan jebolan Hell End, produk asli dari Arsenal atau pemain mudanya mereka lah. Yang menurut gue tuh gue senang banget tuh kalau ada muncul si Nwaneri lah atau si Skelly, Saka juga sama lebih senior. Ya ini gue lihat untuk tahun ini udah deh. Forget it, kecuali ada keajaiban ya. Tapi butuh keajaiban. Tapi kan chance buat Arsenal juara di Liga Inggris itu lebih besar ketimbang di Champions. Iya, untuk saat ini walaupun keadaannya sekarang seperti ini gitu. Ibaratnya kalau di Liga Champions kan juaranya 10%, di IPL 11%. Jadi tetap kecil juga sih, Bro. Jadi gue tetap bukan dari 50 jadi 80 enggak. Kalau di Liga Champions 50, di Liga Inggris 80% enggak juga. Gitu. Jadi kalau gue realistis gitu. Cuman ya itu tadi gue senang karena banyak lokal boy yang bermunculan. Buat gua itu bisa menjadi pondasi Arsenal di kemudian hari. Ya entah mungkin 2 tahun lagi baru juara atau 3 tahun lagi nggak apa-apa lah. Tapi kalau gue boleh bilang ya untuk tahun ini
ya cruising Liverpool selamat cruising lah sampai Tapi juara. kan sayang ya karena Bukan berarti nggak fight ya bro, nggak, tetap fight. Gue mau nanya itu masalah dikejar dan mengejar. Kenapa Arsenal dalam dua hal itu gagal gitu kan? Iya. City dalam keadaan yang musim ini mungkin drop off-nya sangat jauh. Itu chance paling besar adalah Arsenal. Tapi ketika coba untuk meraih title di musim ini pun nggak berhasil gitu. Jadi Mikel sampai kapan? Iya. Dan kenapa Arsenal Betul. dalam posisi mengejar nggak optimal? Dikejar dan juga pun bisa. juga bisa. Botol Iya, juga. iya. Apa? Botol juga. Iya benar-benar. Jadi kayak 2 tahun lalu itu kan menurut gua the best setelah 2004 juara itu kan the best menurut gua ya. 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah 2 tahun lalu. Iya, betul. Sampai gue bilang nanti dulu. Gue masih ingat tuh 24 April 2023 kalau nggak salah. Nah, itu ketemu City. Nah, disitulah penentuannya. Nggak taunya sebelumnya udah kedodoran kan tuh. Lawan West Ham juga sama atau berapa gue lupa lah gitu. Berapa kali gue bilang udahlah kelar nih, benar ketemu City dihabisin, langsung di leapfrog selesai udah. Gitu. Nah, dikejar aja kekejar apalagi ngejar. Susah lah, dan Liverpool sangat kencang, dan menurut gue juga ada sedikit faktor luck Liverpool, sedikit ya. Tapi juga mereka punya effort di mana yaitu tadi tim yang paling mungkin untuk mengganggu perburuan juara City itu lagi kedodoran banget. Nah, lu berharap sama Arsenal ya sekarang ini lu lihat. Nggak no chance lah. Based on points ya, sebetulnya musim terbaiknya Arsenal dalam 29 week ya, itu 2 musim lalu. Iya, memang 2 musim lalu. 72 poin. Sementara musim lalu 29 pertandingan itu 65 poin. Sekarang sebetulnya paling sedikit 58 poin. Cuman dari ketiga season itu di momen yang sama defense-nya Arsenal memang jauh lebih bagus. Mereka baru kebobolan 24 gol kan kemarin, tambah 1 jadi 25 gol. Artinya dari sisi wins mereka nggak dapat sebanyak di 2 musim dan musim lalu, sehingga bisa mendapatkan poin yang lebih, sehingga sekarang dalam posisi mengejar, mereka harus mengejar posisi pertama yang tadinya jaraknya 12 poin. Tapi dari sisi defense mereka jauh lebih solid. Nah, tadi balik ke pertanyaan Adi, ketika Gabriel mengalami cedera, Timber mengalami cedera, gue rasa ini kan menjadi masalah besar bagi Arsenal. Kiwior kemarin golnya ya karena dia juga kesalahan, terlambat dia dalam positioning, dia bingung. Biasa main di tengah, dipindahin ke kiri, balik lagi ke tengah, positioningnya sama Saliba kemarin agak bingung, bertubrukan di posisi itu, sehingga lu mencari siapa lagi di posisi itu, kayaknya mau nggak mau memang Kiwior yang dimainin kan, nggak ada lagi pemain yang betul-betul center back yang bisa bermain di situ. Kalau memang Gabriel nggak bisa main sampai akhir musim, lawan Madrid jelas ini menjadi masalah, karena kayaknya Marco Silva udah tahu ketika kemarin lu nggak ada si Gabriel, Timber udah mulai tertatih-tatih, akhirnya mulai masukin speedy runners, Iwobi, Willian, dan juga Andrews Pereira. Dan 1 gol itu berapa kali mereka lempar di belakang back, gitu yang akan menjadi masalah bagi Arsenal. Bagusnya Partey lagi main luar biasa juga. Dia bisa read the game-nya luar biasa. Ketika dia mencium ada bahaya, dia bisa nutup duluan gitu. Walaupun dari sisi majunya mungkin dia nggak punya kemampuan yang bagus untuk distribut ke depan gitu. Tapi selama lo nggak punya Gabriel, di belakangnya masih ada Kiwior, ya peran Partey akan sangat penting banget, terutama ketika lawan Madrid. Lo tahu gimana mereka punya speed yang luar biasa, gimana ngubernya coba tuh pemain-pemain kayak gitu. Ya Luis Kelly mungkin yang bisa nguber Rodrigo di situ, tapi yang nguber Vini siapa di posisi kanan. Jadi ya gue bilang akan menjadi masalah bagi Arsenal, walaupun defense-nya lagi bisa dibilang yang terbaik yang mereka miliki di musim ini. Tapi hilangnya 2 pemain ini, gue nggak tahu Timber sampai kapan. Kalau Gabriel kayaknya dari gesture mukanya ya, gue ngeliat muka ya? Lama kayaknya. Gue ngeliat gesture muka ya? Malah sekarang pertanyaannya Arsenal bisa maintain posisi 2 nggak? Itu. Bisa lah kalau posisi Karena 2. beda ke bawah kan nggak terlalu jauh, cuma 3 poin apa? Kayaknya 4 Nottingham ya. Forest. Forest nanti iya. Kan kemarin 4, artinya mereka tambah 3 jadi 7 ya? Iya. Apa tetap Beda dikit kok. Beda kemarin dikit. sih 4. Gitu. Intinya beda dikit lah. Itu yang gue lebih khawatir itu sih. Lebih khawatir posisi 2 ini beda 4. Iya, Beda 4. Kita kalau ngomongin musim ini emang Arsenal agak sulit ya, apalagi dengan badai cedera yang dialami sekarang. Dari musim lalu juga sulit. Dari musim lalu bahkan sulit, jadi banyak musim sulit. Makanya Arteta kan udah mulai bicara June kan. Iya. June Bahkan- kita bakal dapat pemain bla bla bla. Nah, mungkin Bahkan jendela transfer akan menjadi jendela transfer yang besar kata Arteta untuk di jendela transfer summer ini. Bahkan sudah ada kabar nantinya akan ada 2 pemain yang diincar, Victor Gyökeres dan juga Matheus Cunha. bukan Anthony.
Aduh. Kemarin katanya ada gosip juga. Iya, Anthony udah biasa dipepet sama Isco katanya. Isco udah siap buka tuh katanya investment buat Anthony datang ke Real Betis. Tapi kalau ngomongin Gyökeres dan juga Matheus Cunha ini sangat menarik sekali. Akhirnya Arsenal coba untuk mentargetkan seorang striker yang memang dibutuhkan sebenarnya di Arsenal dari beberapa musim terakhir. Tapi apakah dua nama ini memang nama yang cocok bagi Arteta? Kalau ngelihat berapa kali kayaknya nggak maju-maju ya untuk dapetin striker, kayaknya nggak ada kemauan untuk dapetin striker. Kayaknya menurut mereka availability-nya memang lagi nggak ada gitu untuk posisi striker yang profilnya cocok dengan Arsenal. Kan Arteta bilang, gue butuh pemain yang bisa ngangkat tim ini dan bisa cocok sama surroundings. Ini kan pemain yang emang dicari Arteta seperti itu. Kalau kita lihat berapa kali crossing kemarin yang datang, tidak ada yang bisa menyambut di depan. Kalau ada pemain nomor 9 mungkin banyak gol yang bisa diciptakan oleh Arsenal. Itu jelas lacking dari Arsenal. Kalau mereka butuh, at this moment memang Gyökeres menjadi salah satu pemain yang bisa dibilang tajam gitu. Tapi kan kita sulit ya untuk mengukur ketajaman di Liga Portugal, lalu bisa dikonvert ke sini. Mungkin zamannya Falcao dulu, iya dia bisa langsung kelihatan bagus. Darwin Nunez gitu ke Liverpool sulit juga untuk berkreasi. Sebelumnya Jackson Martinez ya juga cabut juga ke Atletico, sulit juga. Jadi ketika pindah dari Liga Portugal, lu menjadi pemain yang sangat tajam di situ, tapi nggak melulu lu ketika datang ke Premier League kah, La Liga kah, lo bisa langsung settle dan menjadi top scorer juga gitu. Jadi ya Gyökeres mungkin belum big profile yang memang dicari gitu untuk Arsenal. Tapi kalau daripada nggak ada ya tetap lo mendingan lo ngambil Gyökeres gitu. Cuman kalau lo mencari pemain yang big profile, gue rasa lo harus ambil yang jauh di atas dia. Itu kuncinya sih. Jadi kalau kita lihat dari kandidat yang ingin dibeli Arsenal, Gyökeres dan Cunha, ini kan sebenarnya agak sedikit beda profilnya. Gyökeres agak tembok ya, agak besar lah profilnya. Sementara Cunha agak lebih lincah. Nah sebenarnya yang dibutuhkan Arteta itu yang mana gitu. Jadi bukan dia cari ada 3 profil yang mirip semua. Enggak, dia kayaknya mungkin ya ini lagi available aja. Jadi ada coba dia tawar gitu loh. Apakah Arsenal butuh striker? Iya. Masalahnya seperti yang sering gue bilang berkali-kali, bahkan di tim nasional kita juga kan susah nyari striker kan, sampai akhirnya dapat Ole itu. Jadi sekarang itu gaya bermain sepak bola itu tidak mengkondisikan untuk lahirnya striker seperti zaman dulu. Karena striker disuruh juga ngepres, disuruh juga dribble, disuruh juga ngelebar dan lain-lain, passing juga, sehingga clinical mereka menurut gue agak kurang. Maka dalam beberapa kesempatan gue bilang Haaland ini adalah produk langka yang memang dilahirkan sebagai seorang striker, dan dia pindah ke klub yang memperlakukan dia sebagai striker. Kenapa? Alasannya bukan karena teknikal, tapi karena dia gampang cedera. Di Dortmund kan dia nyari bola, turun, tapi dilihat, oh ini bisa bikin dia rentan cedera. Udah deh, lu ke City, lu nggak usah banyak gerak, lu tunggu di depan biar tuyul-tuyul ini yang lain dulu. Ya, istilahnya gitu kan. Nah, jadi dia akhirnya ketajaman dia, walaupun lu bilang apapun, tetap terjaga. Nah sementara di klub-klub lain rata-rata nggak seperti itu, sehingga ya itu tadi akhirnya kesulitan untuk mencari striker. Padahal di Arsenal menurut gua ya gelandangnya oke, dapat Declan Rice juga kan salah satu missing puzzle, di belakang juga duet Saliba dengan Gabriel juga udah dapat walaupun cedera. Tapi ya striker ini nggak pernah mereka dapatkan. Dan second layer-nya, attacking midfielder-nya, selain belum mumpuni untuk mengisi kekosongan tersebut, kemudian kayak Bukayo Saka cedera juga gitu. Jadi ya kalau emang Arsenal bisa dapat salah seorang striker, mungkin ada harapan musim depan. Untuk musim depan ya. Musim depan agak lebih besar dari musim ini. Dan bahkan ini pertaruhan mungkin terakhir bagi Mikel Arteta untuk bisa meraih title. Kalau misalnya gagal di musim depan, karena kan mungkin di musim ini ada kendala banyak cedera yang mengganggu juga gitu kan. Dan ini kesempatan yang terbuang bagi Arsenal. Andrea Berta juga datang untuk membantu setelah Edu pindah ke timnya Marinakis, dan sekarang Forest menjadi tim yang begitu luar biasa. Juga dengan Matheus Cunha yang mendapatkan backlash di social media ya, dengan dia sepertinya coba mengarahkan dirinya menuju ke tim-tim yang lebih punya potensi untuk bersaing menuju title seperti Arsenal yang sepertinya juga tertarik. Jadi memang menarik sekali. Belum selesai season tapi sudah berbicara off season, dan Arsenal punya kesempatan dengan juga adanya pendamping baru bagi Mikel dari diri Andrea Berta untuk bisa bekerja lebih optimal di transfer window di summer nanti.